Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai obat antihipertensi golongan kalsium channel blocker atau CCB. Yang mana anggota kelompoknya di sini itu saya sendiri, Dita Afika Musdalifa dengan dengan NIM G1E121016 dan Bunga Katelia dengan NIM G1E121024. Adapun isi presentasi kami di sini ada definisi obat golongan CCB, kemudian mekanisme kerja umum, contoh obat, dan detail contoh obatnya. Nah, jadi apa itu obat antihipertensi golongan CCB? Calcium channel blocker adalah golongan obat yang menginduksi vasodilatasi dengan mempengaruhi pergerakan kalsium di dalam sel. Golongan obat ini banyak digunakan dalam pengobatan hipertensi dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Bagaimana mekanisme kerja dari obat antihipertensi golongan CCB ini? Jadi, obat golongan calcium channel blocker merupakan golongan hipertensi yang memiliki mekanisme kerja dengan mencegah atau menghambat kalsium masuk ke dalam dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah akan melebar dan akibatnya tekanan darah akan menurun. Adapun beberapa contoh obat golongan CCB di sini amlodipin, diltiazem, verapamil, nifedipin, dan nimodipin. Yang pertama itu di sini amlodipin. Indikasi dari obat amlodipin yaitu hipertensi dan angina. Kemudian, adapun kontraindikasinya hipersensitif terhadap dihidropiridin. Dan efek samping dari penggunaan amlodipin ini sakit kepala, edema, rasa lelah, rasa kantuk, mual, sakit perut, rasa panas, berdebar-debar, dan pusing. Kemudian perlu diperhatikan pada pasien dengan gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, pada pasien usia lanjut, pada ibu yang sedang hamil dan ibu menyusui. Kemudian adapun aturan pakai atau dosis yang digunakan pada saat awal pemakaian itu 5 mg untuk 1 kali sehari, yang mana maksimalnya itu 10 mg 1 kali sehari. Kemudian pada pasien lansia atau pasien dengan gangguan fungsi hati, itu awalnya dikombinasikan dengan obat antihipertensi lain dengan dosis 2,5 mg 1 kali sehari. Adapun beberapa merek dagang dari obat amlodipin ini, itu ada Genvas, Vinevas, Fulopin, Grasivas, Grafas, Lodipas, Flovas, Komdipin, Cidipin, Divas, Dovas, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan oleh rekan. Baik, kelas selanjutnya itu ada diltiazem yang mana diindikasikan untuk pasien hipertensi dan angina. Kemudian kontraindikasinya yaitu penderita yang hipersensitif atau alergi terhadap diltiazem, infak miokardial akut, dan kongesti paru-paru dan hipotensi. Efek samping dari diltiazem itu yaitu nyeri kepala, pusing, gangguan saluran cerna, dan brakikardia. Kemudian kadang-kadang dapat meningkatkan enzim fungsi hati seperti SGOT, SGPT, dan fosfatase alkalin. Kemudian perhatian untuk obat ini adalah harus dengan resep dokter. Kemudian keamanan pada anak-anak belum diketahui dengan pasti. Dan hati-hati bila diberikan pada wanita menyusui kategori kehamilan C. Kemudian untuk dosisnya itu untuk angina pectoris 3 kali sehari 30 mg. Kemudian untuk hipertensi itu 3 kali sehari 30 hingga 60 mg. Kemudian dapat ditingkatkan menjadi 180 hingga 360 mg sehari. Merek dagang dari obat diltiazem itu ada Herbeser, diltiazem generic, Dilmen, diltiazem HCl, Pharmabest, dan Cordila. Selanjutnya itu verapamil yang mana diindikasikan untuk
hipertensi, aritmia supraventikular, angina pectoris, dan pencegahan infak miokard. Kemudian kontraindikasinya itu tidak boleh diberikan pada penderita shock kardiogenik, hipotensi, brakikardia, disfungsi ventrikel, dan sindrom Parkinson. Efek samping dari obat ini yaitu bradikardia, gagal jantung, hipotensi, pusing, lelah, sakit kepala, dyspnoea, konstipasi, dan mual. Kemudian perhatian untuk obat ini yaitu bagi penderita hipotensi atau tekanan darah, kemudian gagal jantung, penderita gangguan darah, dan penderita gangguan hati. Untuk ibu hamil dan menyusui, sebaiknya konsultasi kembali ke dokter sebelum menggunakan pengobatan ini. Kemudian hindari aktivitas seperti mengemudi atau mengoperasikan alat berat selama menjalani pengobatan dengan verapamil, karena obat ini dapat mengganggu proses berpikir. Selanjutnya itu merek dagang. Di antaranya itu ada verapamil, Tarka, dan Isoptin. Untuk dosisnya yaitu pada penyakit angina, secara oral itu diberikan 80 hingga 120 mg dosis awal 2 kali sehari, dan untuk lansia atau kecil perawakannya itu 40 mg 2 kali sehari, kisaran 240 hingga 480 mg per hari dalam dosis terbagi 3-4. Kemudian untuk pasien hipertensi yang diberikan secara oral itu 80 mg 3 kali sehari dengan dosis umum 80 hingga 320 mg per hari dalam 2 dosis terbagi. Kemudian untuk pasien aritmia yang diberikan secara intravena itu 2,5 sampai 5 mg lebih dari 2 menit, dan kemudian dosis keduanya itu 5 sampai 10 mg. Kemudian dapat diberikan 15 hingga 30 menit setelah dosis awal jika pasien mentolerir. Tetapi jika tidak merespon untuk dosis awal, dosis total maksimumnya yaitu 20 mg. Selanjutnya itu ada nifedipin yang diindikasikan untuk pasien hipertensi, sindrom Raynaud, dan angina. Kontraindikasinya yaitu dihindari pemberian kepada pasien dengan kondisi gangguan pencernaan, gangguan otot jantung, dan pasien lanjut usia karena dapat menyebabkan rendahnya tekanan darah. Kemudian efek sampingnya yaitu sakit kepala, pusing, mual, perut mulas, batuk, sesak napas, nyeri dada, jantung berdebar, kram otot, kejang, biduran, gelisah, dan gatal. Kemudian perhatian untuk obat ini, jadi nifedipin ini didistribusikan ke dalam ASI. Jadi disarankan untuk menghentikan obat atau menahan diri dari perawatan. Namun American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa obat tersebut aman untuk perawatan, tetapi tetap konsultasikan pada dokter sebelum mengkonsumsi obat ini. Kemudian dosisnya, untuk pasien hipertensi dewasa, dosis awal yang diberikan yaitu 5 mg diminum 3 kali sehari. Untuk dosis pemeliharaannya, 10 mg hingga 20 mg diminum 3 kali sehari. Sedangkan untuk pasien angina dewasa diberikan dosis awalnya itu 5 mg diminum 3 kali sehari dengan dosis pemeliharaan 10 hingga 20 mg diminum 3 kali sehari. Adapun merek dagangnya yaitu Zendalat, Parmalat ER, Niften, Adalat Oros, Niprocor, Calcianta, kemudian Nifedin. Selanjutnya itu ada nimodipin yang diindikasikan untuk pengobatan defisit neurologis iskemik setelah pendarahan secara mendadak di otak atau subarachnoid. Kemudian kontraindikasinya yaitu pada pasien yang memiliki indikasi angina tidak stabil dan penggunaan bersamaan dengan penghambat CYP3A4. Kemudian efek sampingnya yaitu hipotensi, edema, pusing, sembelit, anemia, ruam, takikardia, kram perut, dan nyeri otot. Kemudian perhatian untuk obat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak, remaja, wanita hamil, atau wanita yang sedang menyusui. Dengan dosis 60 mg dikonsumsi tiap 4 jam sekali selama 21 hari. Kemudian pengobatan harus dimulai segera mungkin saat perdarahan terjadi atau dalam rentang waktu 96 jam sejak pendarahan terjadi. Merek dagang untuk nimodipin yaitu Ceramac dan Nimotop.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.